Shalom, selamat pagi saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 1 dengan tema menjaga hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjaga hati itu gampang atau susah loh? Ternyata menjaga hati itu nggak segampang yang kita kira loh, apalagi di tengah tekanan dunia seperti saat ini. Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa kualitas hidup rohani sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Yuk mari kita melihat bagaimana Yakobus 1 membimbing kita dalam menjaga hati. Yang pertama yaitu kesabaran dalam menghadapi pencobaan. Dalam ayat 2-4 mengatakan bahwa pencobaan akan menghasilkan ketekunan. Pencobaan akan membentuk dan memperkuat karakter serta memurnikan hati kita. Pencobaan yang kita alami akan menguji apakah iman kita ini benar bertumbuh atau hanya di bibir saja. Contohnya pada waktu COVID kemarin pendapatan sangat-sangat menurun sedangkan pengeluaran tetap atau bertambah banyak. Hati ini pasti gundah, cemas, dan takut bisa bayar atau tidak. Pencobaan ini menguji iman kita. Apakah kita akan tetap mengandalkan Tuhan dengan sabar atau kita memilih jalan pintas lainnya? Nah, setelah belajar bagaimana cara menghadapi pencobaan, hal berikutnya yang perlu dilakukan yaitu mengendalikan keinginan hati. Dalam ayat 14-15 mengatakan bahwa godaan tidak berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari keinginan hati sendiri. Ketika hati ini tidak dijaga, keinginan yang tampaknya kecil bisa berkembang menjadi dosa dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Contohnya, keinginan yang tidak terkontrol untuk meniru gaya hidup orang lain di luar batas kemampuan seseorang mendorong orang tersebut untuk mengambil keputusan yang salah, seperti berhutang secara berlebihan sehingga pada akhirnya tidak bisa membayar ataupun memilih jalan pintas lainnya seperti mencuri, merampok, begal, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memberikan respon yang benar. Dalam ayat 19-20 mengajarkan kita untuk menjaga hati dalam hal mendengar, berbicara, dan mengendalikan emosi. Mau mendengarkan orang lain dengan lebih sabar, menahan diri sebelum berbicara, dan mengendalikan emosi dalam perkataan dan perbuatan menunjukkan kedewasaan iman seseorang. Mengendalikan hati, membentuk karakter yang sabar, bijak, dan mencerminkan kasih Kristus. Yang keempat yaitu menghidupi firman. Dalam ayat 21-25 menekankan bahwa firman saja tidak cukup untuk didengar. Dalam arti, kita ini tidak cukup mendengar firman saja, tapi kita ini juga harus menghidupi firman itu. Yakobus menekankan bahwa firman ini bukan hanya untuk pengetahuan, tapi firman ini harus mengubah dan mentransformasi hati kita. Dengan hati yang selalu dipandu oleh firman, kita bisa melawan godaan, mengendalikan emosi, dan menampilkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima yaitu menunjukkan iman dari perbuatan dan perkataan. Dalam ayat 26-27 menekankan bahwa iman yang sejati bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi terlihat dari cara hidup kita sehari-hari, khususnya dalam perkataan dan perbuatan nyata. Hati yang bersih dan benar akan tercermin dari cara kita bertutur kata dan berlaku baik kepada sesama kita. Menjaga hati bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga membawa berkat bagi orang lain dan sekitar kita. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari Yakobus 1 ini? Menjaga hati itu penting untuk hidup rohani yang berkualitas. Mari mulai hari ini kita menata hati kita, mengandalkan Tuhan dan membiarkan firman-Nya membimbing setiap langkah kita. Dengan hati yang selalu dijaga, hidup kita akan memancarkan kasih, kesabaran, dan hikmat Kristus di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.